Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan tentang tokoh psikologi Alfred Binet. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, siapa sih itu tokoh Alfred Binet dan apa teori yang dia kemukakan dalam psikologi? Yuk kita bahas tentang tokoh yang satu ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama itu ada Kak Feby Jarhawani, dan yang kedua ada Kak Fitri Anggreni Nazli Matundang, dan yang ketiga ada Mitra Meman Siwatang. Alfred Binet adalah seorang psikolog Prancis yang pertama kali mengembangkan tes intelijensi. Ia lahir di Nice, Prancis pada tanggal 8 Juli 1857 dan meninggal di Paris pada tanggal 18 Oktober 1911. Ayahnya adalah seorang dokter dan nenek moyangnya juga kebanyakan berprofesi sebagai dokter, baik dari turunan ayah maupun ibunya. Ibunya adalah seorang pelukis, dan jiwa seni ini juga diturunkan kepada Binet, sehingga ia juga menulis tentang aspek psikologis dari tulisan dan seni. Ia belajar di Les Louis Le Grand di Paris. Hasil karya terbesar dari Alfred Binet ini di bidang psikologi adalah apa yang sekarang dikenal sebagai Intelligence Quotient atau IQ. Sebagai anggota Komisi Investigasi Masalah-Masalah Pendidikan di Prancis, Alfred Binet mengembangkan sebuah tes untuk mengukur usia mental anak-anak yang akan masuk sekolah. Teori yang mendasari Alfred Binet dan Theodore Simon mencetuskan tes intelijensi karena mereka mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Pengukuran intelijensi yang pertama dilakukan oleh Alfred Binet yaitu mengambil perbedaan antara usia mental dan usia kronologis. Menurut Binet, intelijensi anak akan terus bertambah sampai umur 15 tahun. Di atas umur 15 tahun yang bertambah hanyalah pengetahuannya saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teori Alfred Binet. Nah, tadi kan udah dibahas tuh oleh Kak Fitri tentang teori yang mendasari Alfred Binet dan Theodore Simon untuk mencetuskan tes inteligensi. Nah, pada pembahasan saya ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengukur inteligensi seseorang. Jadi, inteligensi diukur menggunakan tes inteligensi dan diskala menggunakan ukuran yang dikenal dengan IQ. Skor IQ diinterpretasikan dengan membandingkan IQ seseorang dengan kelompok sebaya ataupun kelompok normal. Nah, si Alfred Binet ini telah membuat rumus bagaimana menentukan inteligensi seseorang. Caranya itu bisa kita lihat dengan rumus yang ada di sebelah kiri saya, yaitu IQ sama dengan MA per CA dikali 100. Tes IQ inilah yang di kemudian hari dinamakan Stanford-Binet Intelligence Test, di mana tes ini masih sangat populer sampai dengan hari ini. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang proses mengklasifikasikan kecerdasan inteligensi atau IQ. Untuk mengklasifikasikan kecerdasan inteligensi atau IQ, Binet dibantu dengan Simon, yang dimana mereka mengklasifikasikan kecerdasan inteligensi IQ menjadi 8 golongan. Lalu William Stern menyempurnakan tes inteligensi Binet. Stern mengembangkan dengan istilah IQ atau inteligensi quotient yang menggambarkan inteligensi sebagai rasio antara usia mental dengan usia kronologis. Nah, di samping saya bisa kita lihat 8 hasil tes IQ yang diklasifikasikan oleh Binet dan Simon. Di tabel yang ada di samping saya ini bisa kita lihat skor IQ dan klasifikasinya dari yang paling terendah sampai yang paling tertinggi, yaitu ukuran yang paling terendah yaitu 70, yaitu disebut sebagai terbelakang secara mental, 70 sampai 79 yaitu borderline, 80 sampai 89 yaitu di bawah rata-rata, 90 sampai 109 itu yaitu rata-rata, 110 sampai 109 yaitu di atas rata-rata, 120 sampai 139 yaitu superior, dan yang paling tertinggi adalah di atas 139 yang disebut sebagai superior. Demikianlah pemaparan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Tibi.
Baiklah, saya Feby Zahrawani akan membacakan kelebihan dari tes Binet. Yang pertama adalah mengukur secara objektif kemampuan pemahaman penalaran seorang anak. Kedua ada tes Start Phone Binet, masih menjadi salah satu tes yang paling banyak digunakan untuk menilai intelijensi siswa dan sangat luas. Yang ketiga, tes intelijensi Binet dilakukan berdasarkan basis individual. Penelitian dapat mengamati bagaimana minat dan perhatian murid. Baik, selanjutnya ada kekurangan dari tes Binet, yaitu bahwa kecerdasan ditentukan secara lahir dan tidak dapat diubah. Hasil penelitian Buzan Mahado, Bernard Devin, Rachmawati 2012 menyatakan selain gen yang bertanggung jawab, kecerdasan juga ditentukan oleh perawatan otak prakelahiran, lingkungan, serta pendidikan. Kedua, gagasan akan kecerdasan verbal maupun lainnya diukur oleh tes IQ merupakan syarat untuk kecerdasan. Pendapat ini ditolak oleh Gardner. Ketiga, skala Start Phone Binet dikenakan secara individual dan soal-soal diberikan secara lisan dan akan menemui kendala bila dikenakan pada anak-anak dengan gangguan atensi karena ada beberapa instruksi yang tidak boleh. Keempat, skala tidak cocok untuk dikenakan orang dewasa karena level tersebut mempunyai level intelektual dan dimaksudnya hanya sebagai batas-batas usia mental yang ingin dicapai oleh anak-anak. Kelima, biaya produksi dan peralatan lebih mahal serta kurang.